Shalom Una, sekali lagi kita berjumpa dalam channel BFJ ataupun Borneo for Jesus. Ya, bagi mereka yang baru mengikuti channel ini, saya akan menyebut ataupun memulakan bicara kita dengan mengatakan Shalom Una. Oke, mungkin ada yang tidak paham maksud Una. Ya, maksud Una itu adalah kawan. Una itu dalam bahasa sungai di Borneo, dan maksud ataupun artinya dalam bahasa Melayu ialah saudara ataupun sahabat. Ya, oke, kita pergi kepada seminar ataupun pembahasan tentang logos. Sisi 1, Dr. Erastus Sabdono. Ya, kita masih lagi berada di dalam logos sisi 1 yang diceramahkan oleh Dr. Erastus Sabdono. Hari itu kita sudah mengupas ataupun membahas mengenai petikan daripada ceramah itu, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Ya, dalam ceramah itu kita telah dibawa kepada suatu proses pengenalan. Ya, proses pengenalan ataupun dalam bahasa Yunaninya ginosko, ya, proses pengenalan tentang Allah dan Yesus. Ya, jadi kita masih membahas logos sisi 1 ini, dan tajuk pembahasan kita ya masih kepada ginosko, tetapi dalam proses mengetahui. Sebab perkataan ginosko dalam bahasa Yunani itu sendiri ada 3 peringkat. Ya, 1 mengenal, 1 mengetahui, kemudian yang memahami. Jadi sekarang kita di dalam permulaan proses mengetahui. Ya, permulaan proses mengetahui. Oke. Dalam ceramah Dr. Erastus tentang logos sisi 1 itu, beliau mengambil petikan daripada Mazmur 82, ya, 82 ayat 6. Ya, dan kita coba lihat di dalam Mazmur 82 ayat 6, kita baca dalam Alkitab. Biarpun sudah buruk-buruk, tapi masih boleh dibaca, dan firman itu masih ada di sini, firman Tuhan itu. Jadi jangan biarkan Alkitab Anda, ya, biarkan dia buruk macam manapun, peliharalah dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada Alkitab digital, tapi jangan, sebab ini tidak ada baterai, dia tidak pandai wake atau jadi kita baca inilah Una, ya. Mazmur 82 ayat 6. Dikatakan di situ, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Oke, aku sendiri telah berfirman, saya ulang, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Kalau kita lihat di dalam petikan ini secara generalnya, dia merupakan satu nubuat ataupun satu jaminan ataupun ya satu pengiktirafan. Ya, dia satu jaminan ataupun satu pengiktirafan ataupun suatu janji. Ya. Dan yang berkata di situ, aku sendiri itu bermakna Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, ya, telah berfirman dan dikatakan kamu. Kamu yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Itu kepercayaan saya. Ya, kamu yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Oke, untuk mengetahui ataupun mengupas lebih dalam tentang maksud yang disampaikan oleh petikan ini, kita perlu mencari kata kunci
dalam bahasa aslinya, yaitu kalau dalam ini sebab ini dalam perjanjian lama, maka dalam bahasa Ibrani lah, ya, dalam bahasa Ibrani. Jadi di sini saya telah mendapati ada 4 kata kunci di situ. Ya, kata kunci yang Alkitab yang kita baca itu cuma terjemahan daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Begitu. Ya, jadi kita akan mengupas maksud yang disampaikan di situ melalui 4 kata kunci ini. Jadi kalau kita tengok di sini, 4 kata kunci itu adalah satu berfirman, ya. Keduanya anak Allah, minta maaf, saya ulang. Kata kunci itu ialah berfirman, kedua Allah, ketiga anak-anak, dan yang keempat yang maha tinggi. Oke. Kemudian sekarang kita coba kupas pula kata kunci berfirman itu. Apakah maksud berfirman itu di dalam bahasa Ibrani? Oke. Berfirman dalam bahasa Ibrani di situ bukan sekadar menyatakan ataupun mengatakan sesuatu. Ya. Berfirman dalam bahasa Ibraninya dipanggil aumar. Aumar. Ya. Jadi maksud lebih dalam di dalam perkataan berfirman, yang terjemahan berfirman itu, ataupun di dalam bahasa aslinya itu, maksud yang lebih dalam daripada itu sebenarnya ialah mengistiharkan, mengambil keputusan, ataupun mengenal pasti. Nah, jadi jelas sekali di sini, ya, bahwa kalau kita terjemahkan menurut kata kunci aumar itu dalam ayat ini, ya sekurang-kurangnya berbunyi seperti ini. Aku sendiri telah mengistiharkan atau telah mengambil keputusan atau telah mengenal pasti atau telah menetapkan. Nah, itulah maksud aku telah berfirman. Di dalam ayat Mazmur 82 ayat 6 ini ya. Ya, Mazmur 82 ayat 6 ini. Oke, yang keduanya mengenai dengan kata kunci Allah, ya. Kata kunci Allah. Nah, coba kita baca sekali lagi ya. Ayat 6, Mazmur 82 ayat 6 itu. Dikatakan di sini, aku sendiri telah berfirman. Kemudian dia katakan di situ, kamu adalah Allah. Ya, kamu adalah Allah. Dan, oke, kita stop dulu di situ. Kita kupas dulu kata kunci Allah itu. Satu yang kita nampak di sini, perkataan Allah itu tidak ditulis dalam huruf besar. Sekurang-kurangnya sepatutnya I yang pertama itu Allah. I besar kan. Lepas itu baru kecil. Jadi artinya dia merujuk kepada Yahweh. Tetapi di sini tidak. Dia cuma katakan Allah. Kamu adalah Allah. Jadi artinya langsung dia tidak merujuk kepada Yahweh. Sebab kalau dikatakan kamu bermakna terlampau banyak Tuhan itu. Yahweh itu terlampau banyak. Tapi bermakna di sini ada maksud lain. Kamu itu siapa? Sudah tentu dia bercakap kepada manusia. Oke. Jadi adakah manusia itu Allah? Bukan. Belum lagi sampai di situ. Maksud saya, adakah manusia itu Yahweh? Bukan. Ya. Jadi dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita kena mengupas kata kunci Allah itu.
Kamu adalah Allah. Jadi maksud Allah di situ apa dalam bahasa Ibrani-nya? Oke, kita kena faham dia punya perkataan dalam bahasa Ibrani-nya. Oke, Allah itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dia disebut Elohim. Elohim. Ya. Perkataan itu memang secara langsung tidak merujuk kepada Yahweh kan. Ya. Tidak merujuk kepada Yahweh. Sebab itu Allah di situ ditulis dalam huruf kecil yang membawa maksud. Maksud Elohim itu sebenarnya yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung. Betul, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung itu selama ini kita percaya bahwa Allah lah yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung. Tetapi Allah itu sendiri telah mengistiharkan, telah mengambil keputusan, telah mengenal pasti bahwa manusia itu juga adalah maha tinggi, maha kuasa, maha agung. Menurut petikan ini, persoalannya macam mana menjadi yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung. Itu akan seterusnya. Proses seterusnya. Genosko memahami. Ya, itulah prosesnya. Oke. Jadi makna yang disampaikan di dalam ayat itu sebenarnya adalah kalau kita terjemahkan kembali menurut kata kunci Elohim itu maksudnya seperti inilah. Sekurang-kurangnya seperti ini. Bahwa kamu adalah yang maha tinggi, maha kuasa, atau maha agung. Itu sebenarnya yang disampaikan di dalam petikan Mazmur 82 ayat 6, tapi belum habis lagi lah. Menurut kata kunci Elohim yang ada di situ. Ya. Oke. Kita sudah paham di situ. Sekarang kita beralih kepada kata kunci anak-anak. Ya. Kata kunci anak-anak. Ya, kamu adalah Elohim dan anak-anak. Seperti begitulah dalam petikan itu kan. Mazmur 82 ayat 6 itu. Oke. Jadi sama juga seperti formula tadi bahwa kita perlu mencari makna anak-anak itu, kata kunci anak-anak itu. Di dalam bahasa Ibraninya, anak-anak itu dipanggil ben. Ya. Anak-anak itu dipanggil ben. Oke, ben ini biasanya merujuk kepada anak laki-laki. Tetapi kita harus ingat juga bahwa ben itu adalah satu pelembangan juga, satu kalau boleh saya katakan sebagai satu kiasan. Sebab maksud ben itu juga adalah apa yang dikatakan blok bangunan. Kamu adalah blok bangunan. Apa maksud blok bangunan itu? Untuk membina sesuatu bangunan itu supaya dia berdiri megah harus ada blok-blok bangunan. Jadi seolah-olah di situ anak-anak itu ataupun ben itu sebenarnya sebagai satu kiasan, sebagai satu perbandingan, perumpamaan. Ya. Kamu adalah blok-blok bangunan. Jadi sudah tentu ada maksudnya di situ. Untuk membina bangunan. Kamu adalah membina bangunan. Tidak semestinya sebab dia bukan blok. Manusia itu bukan blok. Jadi jelasnya di sini bolehlah kita terjemahkan ataupun artikan bahwa kamu ataupun manusia itu adalah pembina bangsa. Ya.
Okey? Bahwa kamu adalah pembina bangsa. Jadi ben di situ dia lebih kepada pemahaman pembina bangsa. Jadi bolehlah kita terjemahkan sekurang-kurangnya seperti inilah, ya. Dan pembina bangsa kepada Yang Maha Tinggi. Okey? Kepada Yang Maha Tinggi. Okey. Sekarang kita masuk kepada kata kunci yang keempat lah, Yang Maha Tinggi itu. Okey, Yang Maha Tinggi itu pula dia tidak sebut sebagai Elohim. Dalam bahasa aslinya dia tidak sebut sebagai Elohim, tapi dia menggunakan perkataan lain yang lebih merujuk kepada Yahweh itu sendiri. Apa perkataan itu dalam bahasa Ibrani-nya? Ya, perkataannya adalah Yang Maha Tinggi itu dalam bahasa Ibrani dipanggil Elyon. Elyon. Ya. Elyon maknanya Allah yang Maha Tinggi. Yahweh yang Maha Tinggi. Ya. Jadi saya sudah katakan tadi kan, ya, dan pembina bangsa kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Ya. Itu. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini dalam ayat ini, siapapun sebenarnya boleh menjadi Elohim yang Maha Agung, Maha Kuasa. Kalau dia mengikuti syarat-syarat seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Sebab itu kita perlu kembali kepada Alkitab. Ya. Jadi kalau seseorang itu mahu menjadi Elohim yang Maha Agung, Maha Kuasa, ya, menjadi pembina bangsa, ya, dia harus setia dan sentiasa tunduk kepada Yahweh. Oke, saya kembali kepada Ben tadi, ya. Saya ambil contoh lah. Saya bangsa sungai. Ya. Saya bangsa sungai. Jadi kalau bangsa saya mahu dibina, ya, dia harus meletakkan Yahweh itu di atas bangsanya. Artinya semua orang sungai itu harus taat setia kepada Yahweh itu. Bagaimana cara taatnya? Logos. Firman Tuhan itu. Taat setia kepada firman Tuhan itu. Memahami. Ginosko, yaitu memahami kehendak Allah, memahami segala perintah-perintahnya, dan melakukan sebagai rutin ataupun ibadah hidup kita setiap hari, sepanjang waktu, setiap masa. Itulah maksud Ben tadi itu. Okey, lepas itu kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa itu ataupun Elyon tadi itu, ya. Perkataan Elyon. Ya. Dalam perkataan Elyon itu itulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita harus bangunkan bangsa kita itu kepada kemuliaan Tuhan, kepada Allah itu sendiri. Artinya kita letakkan Allah di atas bangsa kita, kemudian memahami kehendak-kehendaknya. Sudah tentu Allah mempunyai rencana yang sangat baik kepada bangsa kita itu. Tidak kiralah bangsa apa,
kamu Melayu kah, kamu India kah, kamu Arab kah, kamu Sungai kah, kamu Murut kah, kamu Dayak kah, Momogun kah. Yang penting kamu letakkan Elyon itu sebagai dasar untuk membina bangsa. Nah, itulah maksud yang disampaikan di dalam petikan itu sendiri, ataupun kata kunci yang terakhir itu, yaitu Yang Maha Kuasa. Oke, jadi sekurang-kurangnya kita mendapat rumusan di sini, bahwa dalam Mazmur 82 ayat 6 ini sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh keempat kata kunci tersebut, dapatlah kita terjemahkan seperti ini. Keseluruhan itu Mazmur 82 ayat 6, kalau kita terjemahkan semula dia berbunyi seperti ini. Aku sendiri telah mengistiharkan atau telah mengambil keputusan atau telah mengenal pasti atau telah menetapkan bahwa kamu adalah yang maha tinggi atau maha kuasa atau maha agung dan pembina bangsa kepada Allah yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Itulah sebenarnya maksudnya. So persoalannya di sini, sesuai dengan Logus 1 dalam ceramah Pandita Dr. Erastus Sabdono, ya. Adakah ayat ini tidak ada kaitan kepada Tuhan Yesus? Sebab dikatakan di situ kamu kan. Jadi tidak merujuk spesifik kepada Tuhan Yesus. Kan? Begitu. Oke, jawabannya kita akan melihat kembali kepada sejarah Yahweh ataupun Allah itu sendiri. Ya. Sebenarnya Allah mahu supaya pentadbiran ataupun penguasaannya kepada ciptaannya, termasuklah di surga, kan? Dia mahu supaya kita bersama-sama dengan dia untuk menjaga, mengurus, mentadbir ciptaannya ini. Kalau kita lihat kepada ayat, ya, yang pertama, bab yang pertama itu di dalam Kejadian, sebelum dia menciptakan manusia, dia katakan tidak bagus. Ya, tidak bagus kalau laki-laki ini cuma satu saja, tiada penolong, itu satu. Yang keduanya dia ciptakan manusia dan dia katakan berkuasalah. Kan? Seperti itu. Kita boleh, kamu baca baliklah, ya. Kamu baca balik. Jadi itu di situ bermakna dia mahu keterlibatan kita di dalam mengurus ataupun mentadbir ciptaannya. Ya, tetapi kita perlu ikut kepada lunas-lunas ataupun batas-batas di situ. Sebab itu dia katakan kepada Adam, semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Cuma satu saja. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Kan seperti itu. Ya. Jadi itulah. Di surga pun dia telah memberi kuasa pada mulanya, ya. Pada mulanya dia telah memberikan kuasa kepada ketua malaikat pada waktu itu. Siapa namanya? Si bintang Fajar. Tidak maulah sebut nama dia yang satu itu. Cukuplah si bintang Fajar. Bila Allah berikan dia kuasa, maka nampak keagungan kemuliaan itu kepada dirinya dan dia menyadari betapa hebatnya dia, maka mulailah dia sombong dan bongkak. Apabila dia dikuasai oleh perasaan sombong dan bongkak itu, maka dia mulai memberontak melawan Allah yang memberikan dia kuasa itu. Apa yang terjadi? Terjadilah peperangan di surga di antara para malaikat.
malaikat yang memberontak kepada Allah, dan malaikat yang masih bersama-sama dengan Allah. Malaikat yang bersama-sama dengan itu, Allah itu diketuai oleh penghulunya ataupun ketuanya, yaitu malaikat Michael. Ada juga yang mengatakan malaikat Mikael. Tidak apa. Yang penting kita tahu bahwa malaikat itu adalah malaikat yang menyokong Allah lah, kan? Nah, begitu. Kemudian apabila terjadi peperangan, yang kalah itu jatuh ke bumi. Yang menang masih di surga, tapi dia tetap juga boleh berkuasa di bumi. Menurut perintah Allah. Itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Jadi rencana Allah itu seolah-olah menemui satu kebuntuan. Tapi belum gagal. Ya, belum gagal. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah itu sendiri. Gambar rupa Allah itu sendiri bermakna manusia itu dicipta serupa gambar Allah, yaitu mempunyai tubuh, mempunyai roh, dan mempunyai jiwa. Atau kalau kita ini itulah mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi apabila sudah diciptakan itu, belum memulakan tugasnya untuk menguasai dunia ini, malaikat yang telah jatuh, malaikat yang telah berdosa itu, si syaitan, si iblis, telah menguasai, telah memujuk manusia itu, dan akhirnya manusia itu tidak setia kepada penciptanya, tetapi dia lebih menurut kepada kehendak malaikat yang sudah berdosa itu. Maka terbantut lagi lah rencana Allah itu. Ya. Jadi setelah beberapa ribu tahun, maka Allah mengutus suatu kuasa itu. Allah mencipta satu manusia di dalam rahim seorang perawan perempuan bernama Maria. Dia cipta itu, kalau Allah mencipta perempuan daripada daging Adam, bukan sesuatu yang mustahil. Allah yang sama itu boleh mencipta manusia yang baru, laki-laki, daripada tubuh ataupun daging wanita itu, daripada daging perempuan ataupun wanita, termasuk seperti Maria. Kan? Jadi janganlah ada mengatakan bahwa manusia ini cuma lahir hasil persetubuhan. Ya, persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan. Sampai-sampai dikatakan Yesus bin Maria. Aduh. Kenapa tidak dikatakan Adam bin Tanah? Ya, kita tidak bolehlah kita panjangkan itu kan. Nanti ada yang tersinggung pula. Ya, ada yang terasa. Tapi itulah sebenarnya. Apabila Allah membentuk satu manusia itu, dia sebenarnya terkeluar daripada segala bentuk jenis dosa. Kenapa saya katakan begitu? Oke, Adam dibentuk daripada tanah. Tetapi oleh sebab Adam telah berbuat dosa, maka Allah sendiri mengutuki tanah itu. Akibatnya Adam sendiri, tubuh Adam sendiri itu terkutuk. Dan dia mesti susah untuk hidup. Ya. Lain pula dengan Hawa. Nah, Hawa tidak termasuk di dalam kutukan kepada Adam. Tetapi kutukan kepada Hawa pula lain. Apakah kutukan itu? Sakit bersalin. Itu saja. Nah,
Kita kembali kepada Yesus. Yesus dicipta daripada tubuh Hawa. Macam mana dia terkena kutukan untuk daripada tanah itu sendiri? Sebab tubuhnya bukan dibuat daripada tanah. Oke, dia dicipta daripada tubuh Hawa. Macam mana dia terkena kutukan sakit bersalin sebab dia laki-laki? Itulah hebatnya Yesus kita itu. Ya, itulah hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Dia benar-benar sempurna. Seperti itu. Jadi apabila dia dilahirkan dan dia semakin membesar, ya, kebetulan Roh Kudus dari dalam jiwa Allah itu sendiri sudah mengetahui. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu itu saya melihat sebagai satu kronologi ataupun satu waktu Allah daripada mula sampai kepada akhir zaman. Ya, itulah Wahyu. Kalau kita lihat di situ, memang itulah Yesus itu, ya, memang sesuatu yang luar biasa, manusia yang sangat setia, sangat taat. Ya. Setia kepada Allah Bapa itu sendiri. Ya. Kemudian taat. Allah sendiri menyatakan kepadanya bahwa dia akan mati untuk menyatakan firman, kebenaran tentang firman, tentang logos itu. Dan dia akan dibunuh karena perkara itu. Dan dia kata, cuma itu saja yang dia kata. Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu. Melainkan kehendak Bapa, bukan kehendak dia, bukan kehendak Yesus. Itulah setianya satu-satu manusia itu. Jadi kalau kita lihat di sini daripada generasi malaikat, ada satu yang tidak betul. Kepada generasi manusia yang pertama Adam pun kita masih lagi terbantut rencana Allah itu sendiri. Kemudian generasi yang ketiga ini Yesus, dialah yang mengangkat rencana Allah itu. Sebab itu apabila dia sudah mati, kemudian dibangkitkan semula, kan, bangkit semula, maka Allah telah mengeruniakan Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Dan pada waktu itulah Yesus dikatakan Elohim. Yesus telah menjadi Elohim. Sekarang dia berada di pangkuan Allah Bapa. Sebab itulah dia lebih tinggi daripada para malaikat. Allah Bapa, kemudian Yesus, dan baru para malaikat. Kita jangan sebutlah pasal Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu kalau kita lihat di dalam Wahyu, di takhta Allah itu sendiri ada 7 ubur yang melambangkan ketujuh roh kuasa Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Saya pernah bercerita dengan seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau saya ada masalah, saya kongsi dengan dia. Dan saya minta Tuhan tanya, kenapa masalah ini timbul kepada saya? Dan dia buat tanya Tuhan. Kadang-kadang bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu. Saya pernah tanya dia tentang masalah yang menimpa saya. Dan dia berdoa. Selepas 10 bulan, baru Tuhan jawab. Beritahu kepada dia bahwa dosa-dosa itu begini. Sebab itu saya dan keluarga saya
adik-beradik saya setiap tahun mengadakan kesyukuran keluarga. Kesyukuran keluarga. Ya. Jadi itulah Roh Kudus itu dari dalam jiwa Elohim itu sendiri dan akan membantu kita, menolong kita. Ya. Tetapi bukan sembarangan. Tidak bermakna kalau sudah terima Tuhan Yesus, terima sejak begitu dan Roh Kudus akan bantu kamu. Tidak. Kamu harus kudus seperti Yesus. Kita ini, bukan kamu. Kita ini harus kudus seperti Yesus. Bagaimana kudus seperti Dia? Itulah memahami. Pertama mengenal. Kedua mengetahui. Dan yang ketiga memahami rencana-rencana Allah, kehendak-kehendak Allah kepada kita masing-masing. Bagaimana cara mengenal, mengetahui, memahami? Ibadah kita. Sekurang-kurangnya dalam setiap hari kita harus ada doa. Kita harus berdoa dekat kepada Allah. Sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Apa salahnya? Bangun jam 4 ataupun jam 3 subuh. Kita ambillah masa 1 jam berdoa. Berdoa itu bukan berdoa terus meminta. Tapi berdoa itu adalah memuji, menyembah Allah itu sendiri. Kalau saudara berdoa, memuji, menyembah Allah itu sendiri, tidak bermakna kita memuji terus sampai kepada hadirat Tuhan. Kita harus melalui suatu peperangan. Peperangan roh. Ya. Tetapi kita jangan putus asa. Kita terus menyembah. Kemudian Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Malaikat Tuhan pun kadang-kadang akan bersama-sama dengan kita. Selepas itu, kalau kita sudah berdoa untuk subuh-subuh itu seperti Tuhan Yesus juga. Kemudian tengah hari itu kita juga buat begitu, ambillah masa 5 atau 10 menit. Mengingat kembali kepada kematian Tuhan Yesus. Ataupun kadang-kadang kita bergaul dengan manusia, kadang-kadang bomoh-bomoh ini diambil masa tengah hari itu untuk melepaskan jin-jinnya, setan-setannya. Jadi kita kena berdoa supaya jangan sampai kepada kita. Nah, itu. Lepas itu yang ketiganya pula, sekurang-kurangnya sebelum jam 6, katakanlah jam 4:30, kita sudah berdoa kembali. Itu juga memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Elohim itu sendiri. Dan memohon pertolongan, perlindungan. Sebab pada waktu malam lah banyak sekali jin-jin yang dilepaskan oleh para bomoh. Aduh doi. Dan kalau mau lebih kuat lagi, lebih dekat dengan Allah, tapi kita kena bersedia sebab itu memang peperangan yang luar biasa. Bangunlah waktu tengah malam. Berdoa memuji Allah. Kalau bangun jam 12 tengah malam sampai jam 1. Memuji Allah. Itu baru memahami. Proses memahami yang asas. Belum lebih dalam lagi. Kalau mau lebih dalam lagi, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa. Apa salahnya? Permulaan 1 minggu 1 kali, 1 hari. Selepas itu kita berdoa, ataupun berpuasa, 3 hari 3 malam. Dalam setiap minggu ataupun setiap bulan. Kita jadikan itu sebagai rutin kita dalam menguatkan hubungan kita untuk menjadikan kita maha kuasa, maha agung. Semakin kita berdoa, berpuasa, menyembah, memuliakan Tuhan itu, hadirat Allah, kuasa Allah itu, Elohim itu akan menguasai seluruh hidup kita. Dia tidak kelihatan. Ya, Allah itu tidak kelihatan. Tetapi kuasa Allah itu bagaikan gelombang radio, gelombang karan itu akan menguasai pemikiran kita, menguasai akal budi kita, menguasai tubuh kita.
Sebab itu kalau saudara berdoa, memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kebetulan ada setan yang masuk di dalam menguasai subconscious yang ada di sini, kan? Ya. Kadang-kadang kita terasa itu dia keluar. Ya. Jadi itulah saudara, kita berharap dan kita berdoa supaya kita semua diberkati, dilimpahi kasih anugerah Elohim melalui Yesus Kristus yang sekarang telah menjadi Elohim yang maha kuasa dan maha agung, di samping, di sebelah kanan Yahweh Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.